proposal? Jadi, proposal merupakan sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal bermakna sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal harus disusun secara objektif, sistematis, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah, serta harus diungkapkan secara akurat dan berterima dalam hal gaya penulisannya. Yang pertama terkait dengan isi, dan yang kedua terkait dengan formulasi bahasa. Selanjutnya yaitu model teks proposal. Teks proposal terdiri dari dua jenis, yaitu proposal penelitian dan proposal kegiatan. Adapun unsur-unsur proposal penelitian yaitu yang pertama judul, yang kedua pendahuluan, yang mana pada pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Yang ketiga adalah landasan teori dan tujuan pustaka. Yang keempat, metodologi penelitian, yang mana dalam metodologi penelitian terdiri dari waktu dan lokasi studi, sumber data penelitian, dan alur penelitian. Yang kelima, daftar pustaka. Adapun unsur-unsur proposal kegiatan yaitu yang pertama judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tata laksana kegiatan. Dalam tata laksana kegiatan terdiri dari pelaksana kegiatan, tujuan kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, dan strategi pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah penutup. Hubungan genre pada teks tahapan proposal penelitian. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Yang kedua ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang ketiga ada metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, dan alur penelitian. Yang terakhir ada daftar pustaka. Latar belakang dikatakan sebagai logika pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu. Karena bagian ini dinyatakan mengapa pokok masalah tertentu perlu diteliti. Bagaimana hal itu akan diteliti baik secara teoritis maupun metodologis. Apa yang dihasilkan dari penelitian ini dan apa pula akibat seandainya hal itu tidak segera diteliti. Rumusan masalah berisi pokok persoalan yang akan diteliti. Dapat dinyatakan dalam kalimat tanya. Rumusan masalah untuk penelitian kualitatif dikaitkan dengan strategi penelitian tertentu. Verba yang digunakan untuk menyatakan rumusan masalah bersifat ekspolatif, sesuai dengan jenis strategi penelitian kualitatif yang diterapkan. Rumusan masalah dapat diawali dengan kata bagaimana atau apa untuk menunjukkan keterbukaan penelitian. Ciri-ciri rumusan masalah yang baik antara lain visible, yang berisi permasalahan yang dapat diatasi melalui penelitian tanpa memerlukan waktu, tenaga, dan uang yang tidak terjangkau. Jelas, yaitu tidak memuat penafsiran ganda signifikan, yaitu betul-betul penting dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan manusia. Yang terakhir yaitu etis, yaitu tidak menyangkut perasaan seseorang dan tidak mengganggu lingkungan sosial tempat penelitian berlangsung. Tujuan penelitian berisi rencana jawaban terhadap pokok persoalan penelitian. Kalimat tersebut digunakan untuk menyarankan tujuan, biasanya berbunyi, penelitian ini bertujuan untuk, atau tujuan penelitian ini adalah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian meliputi waktu dan lokasi penelitian yang mengandung unsur bahwa penelitian akan dilaksanakan pada kurun waktu dan lokasi tertentu. Sumber data penelitian. Hal ini sering dikatakan sebagai latar penelitian yang menunjukkan penjelasan tentang wujud atau tempat data diperoleh. Hubungan genre pada teks tahapan proposal kegiatan. Pertama, pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada laporan kegiatan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kedua,
tata pelaksanaan kegiatan. Berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Nama kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan itu sendiri, sedangkan waktu kegiatan adalah rentang waktu yang dilaksanakan kegiatan tersebut. Untuk memaparkan semua itu, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Ketiga, penutup. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Keempat, kesimpulan. Masuk pada formulasi bahasa dalam proposal. Bahasa dalam proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan yang berorientasi kepada hal yang dituturkan dan bersifat objektif. Makna keakanan menggambarkan bahwa penelitian belum dilaksanakan tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Kemudian, manfaat penyusunan proposal. Proposal dapat memandu arah yang akan dituju peneliti. Dari proposal dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan terencana dengan baik atau tidak. Kemudian ada yang namanya pihak penerima proposal. Proposal relatif harus memenuhi pihak penerima proposal, memenuhi kriteria dari penerima, sehingga proposal akan disetujui untuk direalisasikan. Contohnya yang pertama yaitu, apabila proposal penelitian ditujukan kepada dosen pembimbing, maka proposal harus bagus secara akademik supaya disetujui. Untuk contoh yang kedua yaitu, apabila proposal penelitian ditujukan kepada sponsor sebagai penyandang dana, maka proposal harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak sponsor. Membangun teks proposal secara bersama-sama. Untuk bahasan yang pertama yaitu A. Mengkonstruksi teks proposal, yaitu menyusun ulang teks proposal dengan cara menggunakan bahasa sendiri, namun mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro. Cara yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, tentukan teks proposal. Yang kedua, bacalah teks proposal itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks. Yang ketiga, ringkaslah tahapan-tahapan pada struktur teks itu dengan kalimat Anda sendiri tanpa mengubah isinya. Untuk yang keempat yaitu, rangkailah ringkasan dari setiap tahapan. Dan pada cara yang terakhir yaitu ada periksa kembali apakah rangkaian ringkasan itu sudah Anda susun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau belum. Menyusun teks proposal yang baru. Proposal yang akan Anda susun meliputi proposal penelitian dan proposal kegiatan. Kita dapat mencontoh struktur teks, genre mikro yang digunakan dan formulasi bahasanya. Namun, pokok persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dirancang berasal dari inisiatif kita sendiri. Kita dapat mencari bantuan dari siapapun atau sumber pustaka apapun. Proposal yang kita susun dalam proposal kita sehingga menjadi tanggung jawab kita sendiri. Di beberapa perguruan tinggi, dosen sering mengajak mahasiswa untuk melakukan penelitian yang mana ini dapat dijadikan pengalaman yang berharga yang mampu melatih mahasiswa dapat melakukan penelitian sendiri. Apabila kita menyusun proposal kegiatan, kita mampu merancang kegiatan lokalnya, pelatihan, pentas seni, pengabdian masyarakat, atau kegiatan lainnya. Dalam penyusunannya, kita dapat mencontoh proposal dengan kegiatan sejenis yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita dapat mencari proposal seperti contoh dari arsip organisasi mahasiswa atau dari organisasi sosial yang kita ketahui. Membangun teks proposal secara mandiri. Yang pertama, membuat rangkuman. Setelah menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran pada bab 2 ini, diharapkan telah memahami dan menguasai isi materi yang telah dipanjat. Apabila terdapat bagian yang belum dipahami, dapat membaca dan mengkaji bagian tersebut berulang kali. Apabila telah menguasai materi bab ini, lalu membuat rangkumannya, isi rangkuman tersebut harus memuat keseluruhan isi bab. Dengan membuat 2 buah rangkuman,
masing-masing untuk materi proposal penelitian dan untuk proposal kegiatan agar tidak terlalu panjang. Rangkuman itu sebaiknya ditulis dalam 3 paragraf. Selanjutnya, dapat menyampaikan hasil rangkuman itu dalam forum diskusi. Mungkin gagasan dan pendapat yang berbeda dengan gagasan dan pendapat orang lain. Hal itu wajar terjadi, tetapi melalui forum diskusi semacam itu dapat menyelami orang lain dan memposisikan diri sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, dapat memperbaiki rangkuman yang telah dibuat. Setelah membuat rangkuman, yang selanjutnya adalah membuat tugas dan proyek tentang teks proposal. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan antara lain, yang pertama, mencari teks proposal penelitian di bidang IPA dan IPS dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hal struktur teks, genre, dan formulasi bahasa yang digunakan, lalu menyusun jawaban yang ada di dalam teks dengan genre diskusi. Yang kedua adalah mencari 2 atau 3 proposal kegiatan tentang apapun dengan mengidentifikasi proposal-proposal, lalu menjelaskan mengapa proposal-proposal itu sama atau berbeda. Yang selanjutnya adalah proyek. Proposal penelitian itu disusun sesuai dengan bidang minat diri sendiri. Adapun proposal kegiatan itu mungkin berkenaan dengan tugas akhir atau magang, lokakarya, diskusi, pelatihan, studi banding, dan lain sebagainya. Struktur teks atau sistematika proposal yang disusun dapat bervariasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, sebelum mengerjakan proyek, ada baiknya mempelajari terlebih dahulu sistematika proposal penelitian atau proposal tugas akhir atau magang. Pada tahap akhir, melakukan komunikasi proposal yang telah disusun tersebut kepada teman-teman di dalam maupun di luar kelas. Kemudian, meminta teman untuk menanggapi hasil kerja tersebut. Kesimpulan dari materi ini sebagai berikut. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Ada 2 model teks proposal, yaitu proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal penelitian terdiri dari 5 bab, yakni judul, pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Sedangkan proposal kegiatan terdiri dari 4 bab, yakni judul, pendahuluan, tata laksana kegiatan, dan penutupan. Bahasa dalam proposal bersifat objektif dan menggambarkan penelitian belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Penyusunan proposal bermanfaat untuk memandu arah yang akan dituju oleh peneliti. Penyusunan proposal harus sesuai dengan kriteria dari penerima sehingga proposal akan disetujui untuk direalisasikan. Membangun teks proposal secara bersama-sama dilakukan dengan mengkonstruksi teks proposal atau menyusun teks proposal yang baru. Membangun teks proposal secara mandiri dapat dilakukan dengan memulai membuat rangkuman, kemudian membuat tugas dan proyek.